Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Puspitasari, NIM 2019C1A020 semester 4, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil jawaban dari tugas atau ujian tengah semester pada mata kuliah Kemuhammadiyahan. Soal pertama, jelaskan biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran-pemikirannya dalam membangun Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia melalui gerakan progresifnya. Ia adalah pendiri organisasi Islam bernama Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Geribik atau salah satu ulama pada zaman Mataram dan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik. Hingga pada suatu ketika, Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengutus Raden Ngabei Ngabdul Darwis atau panggilan keraton terhadap Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Di sana ia berjumpa kembali dengan kawan lamanya, Hasyim Asy'ari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Ketika di Arab Saudi, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi ini, ia menyalurkan ilmu yang dikuasai untuk memenuhi keperluan para anggota. 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Soal selanjutnya, jelaskan sejarah singkat dan faktor didirikannya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu, dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo terkait dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan harus diurus dalam bentuk organisasi. Soal ketiga, jelaskan maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah beserta bentuk pergerakan sebagai gerakan Islam, gerakan tajdid, dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid atau pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahih. Sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah.
Soal yang keempat atau yang terakhir. Bagaimana pendapat Anda mengenai aksi dan kontribusi Muhammadiyah terkait isu-isu internasional seperti perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel? Konflik Palestina-Israel merupakan persoalan yang terkait dengan konstitusi Republik Indonesia. Bagi Muhammadiyah, mendukung kemerdekaan sepenuhnya rakyat Palestina adalah sebuah sikap yang sejalan dengan konstitusi Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.